pastinya diinginkan oleh semua pasangan yang menikah, ya kan? Bahagia sampai maut memisahkan. Ya. Amin. Prahara rumah tangga mah biasa, Udah biasa. berantem baikan. Bukan rumah tangga kalau nggak ada cak cek cok. Bener, kalau mau main-main bukan rumah tangga, namanya ular tangga. Bener. Iya, tapi jangan dibiasakan gimana caranya supaya bisa bersatu kembali. Bener. Tapi kalau ngomongin rumah tangga, kita ikut happy karena bintang tamu kita yang pertama baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-12. Wow, Siapa Cin? 12 tahun. Aduh, ini sih luar biasa. Siapa sih Bisa ya guys? sampai Siapa sih 12 guys? tahun ya. Bisa Amin, ya. semoga kamu juga bisa, kita semua. Amin. Kita harus semua banyak bisa. belajar Amin. dari beliau ini. Apa sih rahasianya di pagi-pagi biar kita hadirkan? Ini dia Bunda Ashanti. Let's go Bunda Ashanti. Iya. 12 tahun Ya Allah, pernikahan. Bunda loh. makasih lo udah pakai baju base camp militer di lifestyle. Enggak dong, itu punyanya Bunda ya kan. Sepatunya mengkrelat. Sepatunya dari tadi dari jauh aku udah bilang. Aduh, kita berempat mengucapkan Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih. Bunda Ashanti 12 tahun ya, nggak berasa ya. Tanggal 12 Mei 2012 ya. 12 Mei 2012, ya 12 tahun. 12 tahun ya. Selamat ya. Iya 2012 ya benar. Bener kan, nggak berasa ya. Apa arti tanggal yang sangat luar biasa itu buat seorang Bunda Ashanti? Apa ya, alhamdulillah aku tuh nggak nyangka juga sebenarnya aku bisa melalui 12 tahun pernikahan. 12 tahun pernikahan bukan main. Semoga Iya, selamanya. karena orang menikah Amin. Bahagia. Amin. Karena nggak mudah loh, bener-bener Pasti. kayak apalagi 12 tahunku tuh berasa 20 tahun karena bener-bener frekuensi ketemu kerja bareng semua bareng sampai 24 jam tuh kan bareng. Bener. Jadi kayak tiap hari gitu Belum kita. lagi komentar netizen ya. Oh, netizen tuh kadang suka ikut campur aja. Kita mau kasih lihat dulu kebahagiaan Bunda Ashanti dan juga Mas Anang yang baru saja merayakan wedding anniversary ke-12. Silakan Bun. Bukan untuk sembarang hati. Geger, geger, geger. Tidak terasa, rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanti sudah menginjak usia pernikahan 12 tahun loh. Tahu nggak sih? Katanya anak-anak tercinta juga memberikan surprise loh di anniversary pernikahan kedua orang tuanya. Mau disurprisein sama anak-anak. Majiel, Sarah, Arsi, Arsya. Happy anniversary Bunda. Thank you sayang. Satu lagi Bu. Wah, berat. Aduh, sweet banget deh. Kira-kira apa aja ya ups and down rumah tangga Ashanti dan Mas Anang ini? Coba jawab ya di pagi-pagi ambiar, geger. Bunda Ashanti pagi-pagi ya. Kemarin tuh 12 Mei dikasih surprise. Itu anak-anak ya. Anak-anak, karena mungkin Mas Anang udah nggak tahu mau bikin apa lagi kan. Tapi tadi itu makannya di mana, di pinggir laut apa di tengah laut? Enggak, itu ada restoran di daerah Peak, itu kayak dia berhenti gitu. Cuma kapalnya bener goyang, jadi sambil makan agak goyang-goyang. Tapi nggak parah, iya seru-seru. Itu anak-anak yang rencanain semuanya. Jadi Bunda sama Mas Anang tuh sama sekali nggak Anak-anak tahu. tuh sama tim aku juga, mereka yaudah dia mau bikin apa ya gitu, yaudah mau surprisein Bunda. Jadi mereka tuh di situ yang ngelayanin aku. Jadi Arsya, Jiel sama Arsi yang nganter minum, nganter makan, kayak gitu. Oke, tapi dari awal Bunda sama Mas Anang tahu nggak bahwa akan disiapin dinner yang seru Ya, banget? pasti kepikiran ada, tapi mungkin kayak gimananya nggak, detailnya nggak tahu ya. Tapi ini pasti mau di ini ada. Udah Mereka pasti. bilangnya mau kemana katanya? Ya pokoknya mau surprise Bunda sama Ayah gitu, mau dinner gitu. Tapi ya tahu Aurel kita lihat nggak ada di situ ya? Iya, jadi itu tuh dadakan. Sebenarnya itu tuh masih 11 menuju 12. Oke. Aurel tuh taunya kan 12. Cuma karena 12 Mas Anang tuh minta mau pergi berdua doang sama aku ke suatu tempat. Jadi nggak bisa 12 pokoknya Bunda
punyanya Pipi gitu. Jadi diculik gitu loh. Diculik. Oke. Kita akan menuju bagian Mainan culik-culikan. culik-culikan. Bun diculik kemana sih sama Mas Anak tanggal 12 ya, Tahu Bun? deh. Coba cerita dong, Kemana Bun. sih? Apa hadiahnya sepatu ini ya? Kan kalau kita udah 12 tahun tuh kayaknya maksudnya hidupnya kan sering sama anak-anak, rame. Iya. Emang butuh sesekali yang walaupun kalau di kamar ya berdua bisa, tapi butuh suasana beda yang bener-bener berdua, tanpa Quality time. kamera, tanpa semua yang Betul, betul, ngobrol gitu. Oh ya? Ngobrol dan lain-lain kan. Ngobrol Maksudnya dan keluar lain-lain. gitu. Keluar kita kayak nginep di hotel gitu. Ini berdua nih kita kasih lihat ya. Momen berdua di tanggal 12 ya. Di momen ini nih. Ya, Bener di sini. Diculik ke sini. Di Oke. sini. Makasih sayang untuk 12 tahun yang penuh warna. Mana ya? Kadang hitam. Kadang hitam putih, kadang warna-warni. Blur juga pernah. Semoga kita bisa lebih kuat menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Amin. Happy bisa ngobrol berdua gini berjam-jam dengan tenang dan hanya berdua aja. Hadiahnya mana yang? Enggak Oh, nggak ada hadiahnya. Bun tadi Mas Dian tadi bisik-bisik sama aku. Tanyain. Katanya berapa malam katanya. Enggak lah. Satu malam aja anak-anak udah Berisik ya. komplain. Satu malam tapi itu 24 jam kan bener-bener. Nggak tidur. Astagfirullah. Bun, terakhir pergi cuman berdua sama Mas Anang tuh kapan? Selain Kalau nggak kemarin. salah ke Brazil deh, kita itu udah sebelum pandemi. Lama banget. Bener. lama banget. Jadi udah dari mulai pandemi karena tuh ngumpul terus kan di rumah lockdown itu, terus sampai sekarang tuh belum pernah pergi berdua lagi baru ini. Oh, Ada ini yang merasa bener berdua. gimana gitu gak sih berdua? Enggak sih, ya seru aja ya. Ya udah biasa berdua ya Bun ya. Ya kan emang biasa berdua, cuma maksudnya kalau kita di rumah lagi itu kayak sensasinya beda gitu. Kok sensasi apa namanya? Suasana. Gas itu penting. Gak apa-apa itu curang hati sejujurnya. Bunda itu rahasia rumah tangga loh. Itu tips rumah tangga tidak apa. Astaga. Harus ada sensasi yang berbeda loh. Tapi justru aku tuh kagumnya tuh adalah biasanya kan orang dalam rumah tangga nggak usah sampai 12 tahun ya. Iya. 2 tahun aja kan kayak aduh udah bosen, sering udah ada main-main, iya sering ya. banget gitu. Iya. Iya dong, terus 12 tahun terus berdua 24 jam tuh Iya 24 jam. Ninggalin Jadi anak-anak juga. mau ninggalin anak-anak juga. mau berantem tetap harus ngeliat dia, mau enak tetap harus ngeliat dia, karena kerja kan. Betul. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tim ngeliat kita udah saling satu di sini, oh ini lagi nggak ngomong sih. Gitu. Bun, tapi kan 12 tahun bukan hanya momen yang menyenangkan. Ada momen di mana saling support satu sama lain. Momen yang tidak begitu mudah. Momen paling sulit selama 12 tahun sama Mas Anang itu apa sih? Ya mungkin momen yang secara baru-baru nikah dengan perbedaan pendapat. Masih adaptasi gitu ya, Bu. Adaptasi jadi satu. Terus kita pernah yang down banget yang sampai kayak aku tuh, aduh kok nikah tuh kayak gini banget sih rasanya gitu. Sedangkan Mas Anang udah pernah, jadi udah mungkin udah kebal ngelewatin rumah tangga. Kalau aku kayak, kok kayak gini ya, kok gini. Terus kita pernah yang mungkin ya, namanya rumah tangga kalau permasalahannya udah kayak, mungkin financial dan lain-lain itu kan kita pernah ngelewatin itu banget. Itu juga berat sih, maksudnya beratnya adalah gimana kita saling bisa bawa, walaupun siapapunnya yang lebih besar saat itu ya nggak boleh. Aku tetap harus menghargai dia bahwa dia adalah suamiku. Aku nggak boleh kayak, aku kan capek kerja, gini-gini. Dia juga bertanggung jawab, dia juga berusaha gitu. Cuma mungkin saat itu aku yang lagi dapat rezeki lebih. Tapi kan ya terus berputar terus nanti dia yang lebih dapat gitu. Jadi intinya memang harus saling mengadjust satu sama lain. Kalau nggak rumah tangga mau berapa kali pun kita pasti Nggak akan nemu-nemu, iya. nggak akan nemu kalau masalahnya itu. Betul. Kedua belah pihak yang sadar ya kalau satu Iya, sabar ya Wi. Kalau dengerin udah dong dengerin. Iya, kalau saling cuma satu nggak melengkapi, saling melengkapi. Iya. Jangan cuma satu yang sadar ya Wi. Benar ya. Kan susah satunya yang sadar yang bertanggung jawab terus. Kalau dia baik kok ini. Iya, temen aku kasihannya. Ya doain ya, oke. Kamu tanya sama Mas Anang aku kayak gimana ya? Iya, wah luar biasa. Iya, Oke, iya. oke. Sabar ya, sabar, oke. Buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat, ini ada pesan yang membuat seorang Ashanti ternyata dari Arsy. Kita mau lihat apa sih pesannya? Bunda sama ayah itu sering kalau misalnya ini sering peluk. Terus kalau marah tuh nggak pernah itu yang namanya teriak-teriak apa. Pokoknya tuh selalu pengen baik kalau di depan anaknya tuh. Kalau misalnya
kita nonton bareng, mereka sering pelukan gitu. Arsi selalu inget tentang kalau Arsi nanti udah hidup sendiri, mereka udah nggak ada, Arsi udah nggak bisa lihat Bunda Maya kayak gitu lagi. Atau nggak kalau misalnya ayah udah nggak ada, masih ada Bunda, udah nggak bisa lihat kayak gitu lagi kan. Nah kalau kayak misalnya mereka lagi mesra-mesra gitu, Arsi itu harus manfaatin waktu Arsi untuk kayak pelukan sama mereka gitu. Karena nanti kalau mereka udah nggak ada, Arsi udah hidup sendiri, nanti Arsi udah nggak bisa lihat mereka kayak gitu, udah nggak bisa pelukan bareng lagi sama mereka. Karena nanti Arsi gede, Bunda sama ayah udah nggak ada, Arsi udah sendirian, Arsi bisa inget-inget atau nggak Arsi bisa ada video Arsi bareng, Arsi bisa inget-inget. Nah nanti Arsi udah gede, Arsi udah nggak bisa lihat kayak gitu lagi, udah selalu berdiskusi, selalu bareng. Bye. Wow. Itu kalimatnya sangat luar biasa loh. Iya, dia tuh emang dewasa ya anaknya Dewasa tuh. sekali loh. Dia punya satu ketakutan, aku harus memanfaatkan waktu sebisa mungkin, mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada kan nggak kebayang. Dia bilang seperti itu kurang lebih. Gimana ngeliatnya? Ya mungkin yang dia lihat kan memang yang indah-indahnya aja. Kita juga memang punya perjanjian kalau cekcok, anak nggak boleh denger. Betul. Gitu. Jadi makanya kan kalau dia suka di live ngomong, pasti mereka suka ke kamar berdua apa? Karena kita kayak ngomong di dalam gitu. Jadi biar mereka ngelihat pemandangan yang indah dan kenangan yang bagus tentang orang tuanya gitu loh. Ya aku lihat Arsi tuh dewasa dan dia tuh bener-bener kayak anaknya tuh kayak gak bisa dibohongin gitu. Pokoknya kalau misalnya apa kayak enggak, itu bohong. Pasti gini, tahu aja gitu. Nggak tahu, mungkin dia kuat gitu ya anaknya untuk feelingnya. Dan luar biasa sih, Masya Allah anak-anakku semua, Alhamdulillah. Pinter-pinter ya, Pinter-pinter. secara emosional juga begitu dewasa sekali. Tadi ngeliat dia punya satu ketakutan. Bunda sendiri pasti punya merasa ketakutan yang sama dong. Ketika pada akhirnya beranjak dewasa, mereka pun juga punya kehidupan masing-masing. Kalau mereka beranjak dewasanya nggak takut, tapi memang orang tua itu paling takut kalau suatu saat kita amit-amit udah nggak ada, terus anak kita belum kuat gitu loh. Anak kita belum bisa untuk nggak ada kita gitu. Kadang-kadang ketakutannya tuh, apalagi mungkin aku jadi kayak sering sakit atau apa gitu. Jadi setiap aku sakit tuh yang aku pikirin cuma, aduh kalau nanti, bukan mikir ke diriku gitu, lebih mikir kalau aku nggak, ini nanti gimana ya anak-anak ya, Arsi sama Arsya sama Ajiel gitu dan yang lain ya gitu. Tapi kan yang lain udah gede-gede kan gitu. Jadi itu sih lebih yang dikhawatirkan. Tapi kita rasa nggak usah khawatir ya, walaupun manusiawi sekali sebagai seorang ibu. Cuman kalau ngelihat mereka kedewasaan cara berpikir, termasuk Arsy juga di usianya sangat luar biasa sekali. Berkat didikan Bunda dan juga Mas Anang. Artinya itu adalah pencapaian sebagai orang tua. Tapi pencapaian dari Bunda dan juga Mas Anang ke depannya tuh apa sih? Apalagi yang pengen diraih? Dengar-dengar soalnya katanya dicalonin jadi bupati apa gimana sih? Oh gitu. Bupati mana? Serius? Iya Bun ya. Enggak, itu ada yang minta memang gitu. Tapi aku balik lagi bilang sama Mas Anang, itu kan menjadi kepala daerah itu bukan hal yang mudah gitu. Bukan kayak oh udah kepilih terus main-main gitu. Kalau kitanya nggak totalitas, akunya nggak pindah ke sana terus disambi-sambi, kasihan dia, kasihan juga yang milih gitu. Jadi kalau emang suatu saat memang Mas Anang mau full di sana ya kita semua kan harus pindah. Tapi untuk saat ini kan belum, aku ada kerjaan, aku masih kuliah, aku masih ada beberapa hal yang masih di Jakarta. Betul. Nanti kasihan Mas Anangnya juga, kasihan juga sama masyarakat yang di sana gitu. Pokoknya kita selalu support Mas Anang. Oh Mudah jadi dikasih ternyata kesehatan. Mas Anang tuh jadi bupati, wakilnya Kak Dewi itu betul. Bun kita itu suka bercandaan Bun. Aku tuh baru tahu ternyata bener loh ini Enggak loh. Bun, saya nggak main politik enggak. Bunda, tapi ini kalau kalimat yang barusan keluar dari mulut Bunda ini seakan belum ada lampu hijau ya untuk seorang Mas Anang kalau mau dicalonkan menjadi bupati. Nah, dianya sih udah di umur yang memang pasti kepengen lebih ke berbuat untuk banyak orang, udah bukan mikir diri sendiri gitu ya. Tapi kan aku bilang balik lagi, banyak hal yang masih kita pikirin karena anak-anak masih sekolah, juga kerjaan kita berdua masih ada di sini. Kalau kita bolak-balik, yang sini juga nggak tuntas, yang di sana juga kasihan gitu. Jadi harus benar-benar dipikirin secara matang-matang bahwa ya kalau memang di sana berarti semua kan harus ke sana.
gitu. Iya sih, Betul, semua harus dipikirkan Iya, matang. apalagi seperti Bunda dan keluarga kayak Mas Anang butuh support dari keluarga ya, Bu. Betul. Apalagi untuk rakyat nggak mau setengah-setengah. Iya jadi dong, orang. kasihan, Ya, support benar. keluarga memang sangat dibutuhkan, bukan hanya ketika sedang berbahagia bersama, tapi juga ketika ada badai menerpa, termasuk yang satu ini kita meminta tanggapan dari Bunda Ashanti. Tahu Anang Hermansyah dihujat gegara tanyai Gea Indrawari hal ini. Ashanti akhirnya turun tangan. Aku udah marahin. Jadi yang kemarin sempat viral ya Bun ya, yang pertanyaan tentang kapan menikah, yang segala macam, umur segini kok belum menikah, gimana tanggapannya? Sebenarnya bukan turun tangan, itu aku lagi ada di rumah Kaloli, terus ada media gitu kan. Pertanyaannya sebenarnya bukan pertanyaan itu awalnya, yang lain-lain Biasalah tiba-tiba ya. di akhir gitu. Biasalah, Bu, Jadi teman-teman ya, kan gitu. jadi bukan itu klarifikasi, tapi aku lagi ditanya pertanyaan lain, di ujungnya diselipin pertanyaan itu yang aku pastinya harus jawab. Bahwa ayah aku pastinya minta maaf karena memang Mas Anang ini mungkin orang zaman dulu atau kalau ngomong memang ceplos-ceplos, tapi itu pertanyaan yang tidak pernah dia tanyakan kepada orang-orang sembarangan sih. Kalau mungkin anak-anak idol tuh kayak udah keluarga gitu. Anaknya, kalau keluarganya. ngomong mereka di lokasi juga kapan ini kayak gimana suka kayak gitu, jadi kelepasan tapi tidak membenarkan apa yang dilakukan. Memang aku bilang ya kamu tuh salah, ngapain sih mau, jadi Mas Anang tuh mungkin mau so asik gitu podcastnya, jadi dia bingung mau nanya apa lagi, jadi kayak terus aku juga bilang sama tim, udah Mas Anang tuh kalau podcast sama yang maksudnya yang industri musik yang memang dia tuh Pak yang yang dia memang eranya dia yang dia paham, jangan dikasih yang bukan ininya, jadi dia mungkin bingung mau asik-asikin keadaan ya udah apalah itu kan ditanya. Ketika diomongin sama Bunda Ashanti, Mas Anang responnya gimana? Oh dia paham, oh iya ya emang anak-anak sekarang udah beda ya generasinya. Emang pertanyaan kayak gini nggak pantas ya. Aku bilang iya kamu cara nadanya dan lain-lain tuh dan orang kan ngambilnya nggak full kan. Kalau nonton full mungkin masih agak Dipotong-potong lagi ya, Bu. Dipotong bagian yang itunya, jadi keseruan yang lainnya nggak diambil gitu. Emang suka motong Kan memang sukanya yang agak seliwet-seliwet gitu, Bu, dia diambil. Ya nggak apa-apa Tapi kami juga paham ini ada gap generation ya. Gap generation. Ada gap antara generasi. Tapi kita juga harus punya pemahaman betul bahwa di luar sana juga bahwa pilihan menikah atau tidak menikah atau belum menikah itu hak masing-masing. Sekarang Ya. kan ada yang nggak pengen punya anak atau Betul. apa itu kan nggak usah ditanyain lagi. Kalau zaman dulu, aku zaman dulu kan aku nikah telat juga ya. Jadi zaman netizen istrinya aja kawin umur 28. Oh ya itu aku mau tanya, Bu. Gimana Mas Anang menerima hujatan itu? Apakah Mas Anang tahu ketika Mas Anang dihujat seperti Memang Mas Anang tuh orangnya jarang membaca komen? Dia tipe yang ya kalaupun dihujat ya nggak apa-apa, aku salah kok gitu. Tipenya juga nggak yang jadi Iya, aku harus klarifikasi nih, aku harus apa, dia nggak gitu. Dia tipe yang aku udah banyak dihujat dari zaman dulu, jadi aku udah kenyang Udah gitu. tahu cara menghadapinya. Tapi kemarin Aurel juga sempat akhirnya berkomentar. Kita mau kasih lihat ini komentar Aurel di media sosial. Kalau nggak suka tinggal nggak usah ditonton, nggak perlu capek-capek komen negatif. Ambil bagusnya, buang buruk. Mungkin bapak saya ngomong gitu supaya nggak kayak beliau menikah di umur tuanya, dan setahu saya anak tahu bapak saya kalau ngomong emang ceplas-ceplos layaknya seorang bapak-bapak. Oh ya. Paham gak sih? Nggak ada itu. Nggak, netizen teh kenapa ya Allah? Luan gimana? Aurel aja angkat bicara loh. Iya, karena kalau Li juga sambil DM kan ke Gianya, maafin papaku gini, nggak apa-apa kok Kak, emang kita seseru itu ngobrolnya, nggak ada gini, dan Aurel mungkin ngerasa nggak enak gitu. Tapi kakak tuh ngomong kayak gitu juga dia pasti karena ya namanya mungkin anak ya gitu, dia tahu bapaknya, dia cuma mau memberitahu bahwa nggak kayak gitu sebenarnya. Emang papaku kan dia ada bilang kalau papaku tuh emang orang zaman dulu gitu, kayak aku dulu aja tiap tahun aku dulu ke kampus ditanyain kok belum kawin sama dosen-dosenku sama siapa dulu ya waktu S1. Iya, stigmanya udah berbeda-beda setiap sekarang tuh generasi kan. zamannya udah berubah, aku bilang nggak bisa kayak gitu. Sekarang bawah. Tapi itu dia, kembali ke masing-masing. Kalau kita bisa menanggapi secara positif, maka ya outputnya pun positif. Tapi kalau kita menanggapi secara negatif, outputnya pun pasti akan negatif ya. Tapi kita juga berharap apapun yang tentunya diharapkan oleh seorang Bunda Ashanti, termasuk juga Mas Anang, doa setiap hari bisa dikabulkan. Termasuk ketika kemarin melaksanakan ibadah umroh ya, alhamdulillah bisa mencium Ka'bah. Masya Allah, kita kasih lihat dulu ya.
Bun, dalam pikiran dan hati seorang Ashanti mencium Ka'bah, apa perasaannya? Mungkin kalau orang lain ngerasa di bulan-bulan lain nyium Ka'bah tuh nggak agak ya susah tapi masih bisa kita usaha. Tapi di saat momen 10 hari terakhir puasa, di mana Ka'bah tuh ramenya luar biasa dan orang sampai umrohnya tuh bukan di Ka'bah tapi di lantai-lantai yang sampai paling atas. Jadi bagi aku saat itu cuma gini, ya Allah, nggak ingat apa-apa, aku tuh cuma semoga aku panjang umur dan karena aku tahu aku sakit, tolong sembuhkan semua penyakit aku dan semoga aku panjang umur dan kalau aku bisa sentuh Ka'bah itu berarti Allah permudah jalan aku ya, aku bilang gitu. Karena aku tahu pasti nggak akan nyampe nih aku ke situ. Nggak tahu kenapa itu penuh banget, tapi kayak jalan tiba-tiba di depan Ka'bah, terus aku udah kayak udahlah saya kata Sanang masuk udah nggak bisa, aku nggak kuat kan, maksudnya sesek gitu udah sesek banget gitu rasanya, nggak bisa udah jangan dipaksa. Tiba-tiba ada ibu-ibu narik aku bener-bener dan bahkan 3 kali masuk lagi, terus aku nangis dia bilang aku udah keluar karena kan harus gantian sama yang lain, masuk lagi ditarik lagi, aku tuh sampai ya Allah kok alhamdulillah ya gitu, artinya ya Allah mendengar doaku gitu, pikiran aku gitu. Dan gak mudah. Kalau bulan-bulan lain tuh mungkin kita masih bisa lebih mudah. Di 10 hari terakhir yang Lailatul Qadar itu ya Allah. Betul. Bun, tapi ini sampai akhirnya di media sosial sana banyak yang bilang katanya, tadi Bunda sempat cerita ada seorang ibu yang membantu Bunda untuk membukakan jalan, menarik sampai akhirnya bisa mencium Ka'bah. Alhamdulillah. Katanya tuh seorang ibu itu wajahnya dibilang mirip dengan almarhumah ibunda dari Ashanti. Aku nggak terlalu saat itu sih mungkin agak blank, nggak terlalu ngelihat, pas ngelihat videonya dia kayaknya mungkin orang-orang Arab ya, kayak Kita orang kasih Arab. lihat yang ini ada perbandingannya. Iya, ini dia momen saat Ashanti dibantu ibu-ibu yang mirip dengan almarhumah mamanya. Ini yang di lingkar ya. Jadi Bunda juga saat itu nggak ngeh ya Bun ya? Enggak ngeh, tapi pada saat ngelihat ngelihat videonya pas sudah selesai kayak mungkin kan aku juga saat itu doanya kayak ya Allah mama kan kangen banget gitu ya. Jadi doanya selalu mama gitu. Jadi ya mungkin ya apapun kan keajaiban bisa terjadi saat kita di sana gitu. Pokoknya kita doakan semua doa dari seorang Bunda Ashanti dan juga Mas Anang bisa dikabulkan ya. Tapi untuk seorang Ashanti kali ini kita juga mengajak Bunda Ashanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan dengan penuh kejujuran dalam kursi kegegeran. Monggo. Bunda Ashanti dalam kursi kegegeran, tolong dijawab dengan penuh kejujuran. Bunda tergabung bersama dengan geng selebriti bernama Geng Cendol. Ya. Siapa di Geng Cendol yang pernah berantem sama Bunda Ashanti? Gak ada. Enggak. Konflik diem-dieman? Aku nggak pernah berantem sama Siapapun. teman-teman. Bete-betean. Mungkin mereka ada tapi kalau akunya enggak. Mereka mungkin ada saling-saling bete atau apa tapi kalau aku bete ke mereka enggak sih, enggak ada. Oke. Pertanyaan berikutnya baca Wi. Baca. Sebutkan 3 sifat yang tidak Bunda Ashanti sukai dari Mas Anang. Jorok. Jorok. Sejorok apa? Joroknya tuh gimana? Ya dia tuh kalau makan misalnya abis makan tuh meper ke baju atau Anang. kalau naruh anduk di kamar mandi main padahal baru dicuci tapi dia langsung taruh di bawah atau di mana. Slorde. Slorde, bahasa Belanda slorde. Selanjutnya punya ketiga pun apa? Yang ketiga Apa? Salah satunya. ngegas. Oh ngegas. Itu biasa pun orang Jember. Ngegas. Tapi intonasi aja Kalau kan. ngomong, iya intonasi. Orang jadi ngeliatnya kayak dia, waduh Marah kok ya? marah kok galak. Padahal enggak ya, Padahal enggak, baik banget. Kayak Dewi kan banyak kan Bun. Bun pertanyaan ketiga. Nomor 4. Iya pertanyaan yang 4. Ya ketiga. 3 dong. Aduh aku gak enak nanya ini. Baik, apa tanggapan? Aduh aku juga gak enak. Apa tanggapan kamu soal netizen yang suka membandingkan Ashanti dengan Mimi Kade?
Iya. Iya. Tanggapan deh, tanggapannya Bunda. Tanggapannya Mom Ashanti aja. Kan suka dimirip-miripin katanya. Entah saat itu, dibanding-bandingkan saat itu juga mungkin. saat itu. Oh ya biasa aja ya. Maksudnya nggak pernah menjadi sesuatu yang besar sih buat aku juga karena Iya. kita baik-baik aja. Jadi orang mau bilang apa ya? Jangan, tapi yang aku suka takut kalau imbas dari orang misalnya ngomong aneh-aneh nanti jadi ada yang jadi nggak Ngomporin, enak. jadi ngomporin, iya, ngebakarin, Mengadu domba ngebakarin. gitu ya, Bu. Betul. Padahal nggak ada apa-apa. Padahal nggak ada apa-apa. Ya jangan pernah dibanding-banding ke wong kong ini kok dibanding-banding. Tidak bisa lagi tetap dibanding biar.